Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pagi ini semuanya sehat ya. Di sini Ibu diberi amanah untuk mendampingi kalian dalam 1 tahun ke depan dalam bidang studi IPA. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dialin Handarwati. Kemudian Ibu juga pengen kenal sama kalian semua ya, meskipun tidak tatap muka, tapi Ibu juga harus tahu kalian semuanya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses KBM daring pagi ini. Baik, kita awali dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk berikutnya di sini Ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi pada manusia ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan tentunya memiliki ciri-cirinya ya. Yang pertama ada yang bernafas, memerlukan makanan, beradaptasi, kemudian berekskresi, kemudian bergerak. Nah, di sini Ibu ingin membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia ini jangan dianggap tabu ya, ini semua adalah pelajaran yang kalian harus paham, harus tahu juga. Nah, di sini sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari organ reproduksinya. Ini organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Kemudian juga nanti ada proses pembentukan gamet. Jantan itu namanya apa? Kemudian betina juga namanya apa? Nah, kemudian hormon-hormon yang berperan pada reproduksi, kemudian gangguan pada sistem reproduksi. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Oke, nah untuk proses pembentukan gamet, jantan itu disebut sebagai spermatogenesis. Itu pembentukan sperma pada organ reproduksi jantan. Kalau yang betina disebut sebagai oogenesis. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Ingat, kalau pada jantan disebut dengan spermatogenesis, tapi kalau betina adalah oogenesis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini organ reproduksi. Organ reproduksi pria, nah ini tentunya ada testis, skrotum, epididymis, vas deferens, vesikula seminalis. Nah, tentunya memiliki fungsi dan peranan masing-masing ya. Nah, kalau laki-laki, testis itu memberikan fungsi atau memberi manfaat untuk penghasil spermatozoa dan hormon laki-laki. Skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Epididymis, tempat pematangan sperma. Vas deferens, saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Kemudian vesikula seminalis, penampung spermatozoa dari testis. Kemudian ada kelenjar Koper, penghasil lendir untuk melumasi ya, atau sebagai pelumas saluran sperma ke luar tubuh. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma. Kemudian penis memasukkan sel sperma, kemudian uretra membawa sperma dari urin keluar tubuh. Nah, ini semuanya adalah bagian-bagian dari reproduksi pada manusia. Sebelum ke gambarnya, nah di sini ada nih alat reproduksi. Tadi kan sudah disebutkan ya macam-macamnya, yang dari organ laki-laki, dari testis, skrotum, epididymis, vesikula seminalis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada reproduksi ini tentunya juga nanti akan kalian pahami pada reproduksi wanita. Nah, wanita ini ya,
Tentunya kalau yang sudah bisa bereproduksi itu tentunya yang sudah akil balik ya, sudah dewasa. Kalau yang perempuan tentunya ditandai dengan adanya menstruasi, kemudian ditandai dengan pinggang yang melebar, kemudian munculnya payudara dan lain sebagainya. Kalau untuk yang laki-laki tentunya kita sudah akil balik dengan ditandai dengan muncul jakun atau mimpi basah dan lain sebagainya. Nah, laki-laki memiliki sepasang testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Sperma itu berbentuk seperti berudu ya atau kecebong, memiliki kepala dan ekor. Nah, kepalanya itu bergerak-gerak menuju ke ke ovarium. Nah, nanti Ibu akan jelaskan gambarnya seperti apa, ovarium dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alat kelamin pria ya. Tadi sudah dijelaskan baik penis, uretra, skrotum, testis, epididymis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambarnya. Jangan ketawa ya. Ini gambarnya. Yang pertama ini ada penis, kemudian ada skrotum, kantong sperma, kemudian uretra ini adalah saluran untuk sperma dan saluran untuk air kencing ya. Nah, ini adalah kantong kemih. Kantong kemih itu adalah kantong yang digunakan untuk tampungan urin kita. Kemudian ini ada epididymis, di sini bagiannya. Kemudian kelenjar Popper dan kelenjar prostat. Nah, ini kalian harus pahami semuanya. Harus paham mana fungsinya, mana bagian-bagiannya, dan tidak boleh kebolak-balik. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ini yang bagian reproduksi wanita. Ini dilihat dari penampang samping, bukan dari depan. Nah, dari depan ada lagi. Ya. Nah, oke, yang perempuan. Oke, nah ini adalah alat reproduksi pada perempuan. Nah, perempuan itu ada macam-macam juga. Ada ovarium, ini ya, ovarium ini atau disebut sebagai ovari. Ini fungsinya untuk menghasilkan ovum. Nah, apa itu ovum? Ovum itu adalah sel telur. Nah, ovari ini ada dua bagian, yang kanan maupun yang kiri. Jadi dilihat seperti tanduk ya. Ada telurnya di sini, ini adalah sebagai sel telur. Nah, bagian berikutnya adalah uterus atau bahasa kita adalah rahim. Rahim itu berfungsi untuk apa? Untuk perkembangbiakan janin atau untuk berkembangnya bayi di dalam tubuh. Nah, ini kan kecil ya, tapi nanti karena bayi itu dari 0 bulan atau diselang dari 1 minggu, 2 minggu sampai 9 bulan, 10 hari nanti dia akan berkembang di sini. Oke. Bagian berikutnya adalah leher rahim atau cervix. Kemudian ini ada vagina. Nah, di sini adalah saluran telur atau disebut dengan tuba fallopi. Nah, masing-masing bagian ini tentunya sangat penting untuk kalian pahami. Nah, yang perempuan yang sudah tentunya kalian sudah mens semuanya ya. Menstruasi itu kan keluarnya darah kotor ya, darah karena apa? Karena ini sel telur yang tidak dibuahi. Makanya dia akan meluruh keluar ke cervix di sini. Makanya kalau kalian sudah pada saat mens hari pertama sampai hari ketiga biasanya itu banyak-banyaknya. Nah, tentunya kalian harus sering ganti pembalut, jangan gigit, jangan apa ya istilahnya, jangan malas-malasan karena itu juga sebagai sumber penyakit. Kenapa Ibu sebagai katakan sebagai sumber penyakit? Itu adalah bakteri, banyak bakterinya. Kalau
tidak kalian sering ganti pembalut, nanti akan bisa menyebabkan ada penyakit kista, penyakit kanker rahim, atau kanker serviks, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini adalah vagina. Vagina itu jalan lahirnya bayi yang akan keluar ke dunia ya. Nah, ini sebagai vagina. Oke, paham semuanya? Kalau paham, Ibu lanjutkan lagi ke proses fertilisasi. Nah, ini proses fertilisasi atau pembuahan itu adalah sperma yang masuk ke vagina akan berenang menuju leher rahim, melewati rahim dan menuju saluran telur untuk membuahi ovum. Peristiwa pertemuan sperma dan sel telur tersebut disebut dengan pembuahan. Nah, ulang yang tadi ya. Nah, begini, ini sperma yang masuk ke dalam vagina seorang perempuan, masuklah ke sini. Nah, kemudian akan bergerak-gerak menuju ke saluran tuba falopi. Nah, ini adalah sebagai saluran tuba falopi. Kemudian sel telur ini yang ada pada perempuan ini nanti dia akan bergerak menuju ke sini. Nah, sperma yang masuk ke dalam tuba falopi bertemu dengan ovum, akan terjadi proses pembuahan. Nah, kalau sudah terjadi atau sudah berhasil melakukan proses pembuahan, maka dia akan bergerak menuju ke uterus atau ke rahim. Nah, disinilah nanti akan berkembang janin sampai di usia 9 bulan 10 hari. Nah, ini ada 2 indung telur ya. Bagaimana fungsinya? Apakah ganti-gantian? Ya, jadi bisa misalkan bulan ini yang keluar ovarinya yang sini ovumnya, bisa bulan berikutnya ini. Nah, kalau ada yang misalkan maaf saja nih ada yang sakit kista, mungkin ya kista kemudian adanya di ovari ini atau di ovarium ini, tentunya kan ini dipotong ya, diambil satu sebelah nggak punya ovari, yang punya jangan sebelah kiri saja. Apakah masih bisa hamil? Masih bisa hamil. Kenapa? Karena masih ada indung telur yang satu lagi. Jadi masih berfungsi baik. Jadi sperma akan masuk menuju ke saluran yang sebelah kiri. Nanti juga akan melakukan proses pembuahan, kemudian akan berkembanglah di uterus atau rahim. Nah, setelah itu selama 9 bulan 10 hari maka akan menjadi janin ya, lahirlah melalui ke vagina ini. Nah, vagina ini pun dilihatnya sangat kecil ya, lubangnya kecil, namun ternyata bayi yang besar, kepalanya yang misalkan diameternya sampai 10 cm bahkan 15 cm bisa keluar karena ini adalah elastis. Jadi bisa mengembang ya. Maka ya dengan kuasa Allah ini bisa lahir. Nah, bagaimana dengan sesar? Sesar itu, ini Ibu ngomongnya kemana-mana. Sesar itu karena si bayi memiliki gangguan. Apakah posisi bayinya dia melintang, atau bahkan pinggang si ibunya terlalu kecil, jadi tidak bisa mendorong kepala dari keluar ke sini, atau bahkan dia terlilit tali pusar. Nah, kalau sudah terlilit tali pusar, kan dia kasihan mau masuk. Akan mengganggu jalan dia keluar, bahkan akan menyebabkan kematian ya, kematian untuk si bayi kan kasihan. Makanya ya diambillah cara lain dengan operasi sesar. Nah, insya Allah nanti Ibu akan tampilkan proses operasi sesar. Nah, hikmahnya apa? Kalian harus berbakti sama ibu kalian, tidak boleh membantah, tidak boleh semena-mena sama orang tua, disuruh apapun harus mau, harus berbakti, patuh sama orang tua. Karena pada saat hamil, 9 bulan 10 hari, kamu tuh dibawa kemana-mana, dari ke mall, jalan-jalan, ke kamar mandi, itu dibawa. Nah, pengorbanannya sangat besar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.